Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Muhammad Fikri Al-Farisi, NIT 572011313507. Saya dari kelas K3A dengan nomor absen 16. Pada kesempatan kali ini, mohon izin untuk menjelaskan tentang pelabuhan pintar di era global. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri, perkapalan, dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Dalam suatu negara, maritim seperti halnya negara kita. Peranan pelabuhan sungguh sangat penting bagi kegiatan kemaritiman. Demikian juga bagi kepentingan administrasi pemerintahan pada umumnya, serta dalam kegiatan perdagangan melalui laut dan sebagainya. Peranan semua instansi di pelabuhan sangatlah penting. Bidang kegiatan pelabuhan memang sangat luas sekali, meliputi pelayanan terhadap kapal, pelayanan terhadap barang, dan masih banyak lagi jenis-jenis pelayanan lainnya. Di Indonesia, dengan kondisi natural yang memiliki wilayah perairan dengan luas laut 81.000 km, lebih dominan dibandingkan dengan daratan, menciptakan suatu tingkat ketergantungan yang relatif lebih tinggi terhadap daya dukung transportasi laut dalam proses perdagangannya. Pelabuhan menjadi bagian rantai perdagangan melalui laut dan memiliki peran penting dalam penunjang kegiatan kemaritiman. Perdagangan melalui laut pada prinsipnya merupakan aliran tiga proses pergerakan, yakni transportasi darat yang mengangkut komoditas dari pemilik barang menuju sebuah tempat dari pihak keagenan kargo ataupun jasa penyimpanan barang sebelum dibawa dan ditandatangani area pelabuhan untuk dinaikkan ke atas kapal. Kemudian masuk pada poin yang pertama, yakni apa itu pelabuhan. Definisi pelabuhan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang kapal, dan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Kemudian, definisi menurut UU nomor 17 tahun 2008, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusaha yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, kegiatan menunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Masuk ke poin yang kedua, setelah kita mengetahui apa itu pelabuhan, kita juga harus mengetahui apa fungsi dari pelabuhan. Yang pertama adalah gateway. Maksud dari gateway adalah pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang untuk memasuki suatu negara. Kapal yang berlabuh pasti bertujuan mengantarkan isi barang atau muatan lain kepada kota lain atau bahkan negara lain. Di sini pelabuhan berperan sebagai perantara awal proses tersebut. Fungsi yang kedua yakni interface. Interface ini berarti pelabuhan menjadi penghubung antara darat dan lautan. Misalnya seperti saat barang dari kapal akan didistribusikan melalui daratan. Yang ketiga yakni fungsi link. Fungsi ini sebagai mata rantai proses sampainya barang ke tangan konsumen melalui pelabuhan barang dari produsen yang diantar melalui kapal dan akan disalurkan kepada konsumen.
Kemudian yang keempat adalah fungsi industri entity. Fungsi ini sebagai kawasan industri. Hal ini disebabkan karena pelabuhan lalu lintasnya semakin ramai. Alhasil lingkungan di sekitarnya akan menjadi kawasan industri dengan fasilitas yang memadai. Setelah mengetahui dari fungsi pelabuhan, kita akan lanjut ke dalam manfaat pelabuhan di era modern. Pada era modern ini, pelabuhan banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah melayani kebutuhan ekspor dan impor. Kemudian, membantu kelancaran roda perekonomian antar pulau. Yang ketiga, menampung pangsa pasar internasional yang semakin besar. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian saya lanjut membahas ke inti dari pembahasan ini, yakni adalah smart port atau pelabuhan pintar. Smart port atau pelabuhan pintar merupakan sebuah sistem manajemen pengelolaan pelabuhan berbasis teknologi informasi yang menerapkan interkonektivitas logistik, memanfaatkan energi terbarukan, dan mengelola pelabuhan secara berkelanjutan. Penerapan sistem ini akan berdampak pada lalu lintas logistik yang jauh lebih efisien, murah, ramah lingkungan, dan lebih menguntungkan tentunya. Gambaran smart port. Gambaran smart port bisa kita lihat di sini. Semua kegiatan yang ada di pelabuhan berbasis dengan teknologi informasi. Kemudian beberapa aspek agar suatu pelabuhan dikatakan sebagai smart port. Yang pertama adalah aspek logistik. Yang kedua aspek mobilitas atau pergerakan. Yang ketiga aspek lingkungan. Yang keempat aspek ekonomi. Yang kelima sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah aspek pemerintahan. Jadi keenam aspek ini semuanya berbasis dengan teknologi informasi. Kali ini saya akan membahas tentang aspek logistik. Aspek logistik ini mengintegrasikan teknologi dan infrastruktur dengan cara berbagai informasi antara pihak operator dan klien untuk membantu rantai logistik agar lebih efisien. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek mobilitas atau pergerakan, yakni menghubungkan sarana dan prasarana transportasi dengan teknologi untuk mengelola lintas transportasi dan mobilitas dalam semua modanya. Kemudian yang ketiga adalah aspek lingkungan. Di aspek lingkungan ini, kita harus menjaga dan melindungi lingkungan, mengelola sumber daya alam dan energi secara efisien, kemudian mempromosikan penggunaan energi bersih, dan berkontribusi dalam perang melawan perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon atau yang lebih dikenal dengan gas rumah kaca. Kemudian aspek yang keempat adalah aspek ekonomi, yakni memfasilitasi daya saing, inovatif, dan entrepreneurship untuk menciptakan ekonomi di sekitar pelabuhan dan meningkatkan pasar tenaga kerja. Kemudian aspek yang kelima adalah aspek sumber daya manusia, yakni dengan mempromosikan hubungan antara sumber daya manusia dan dunia pelabuhan serta memupuk keragaman agar timbul partisipasi dari masyarakat. Kemudian aspek yang keenam adalah aspek pemerintahan, yakni memimpin transformasi digital untuk menambah nilai bagi masyarakat dengan mengelola sumber daya yang transparan berdasarkan partisipasi dan kolaborasi keamanan digital dan hukum. Setelah kita mengetahui aspek untuk menuju pelabuhan pintar, kita akan masuk pada contoh pelabuhan pintar. Sini bisa kita lihat contoh pelabuhan pintar, yakni dari Hamburg Port Authority, HPA, Deutsche Telekom, dan SAP bersama-sama memulai solusi teknologi informasi logistik yang dirancang untuk menghubungkan perusahaan, mitra, dan pelanggan berbasis pelabuhan secara lebih dekat. Proyek percontohan smart port logistik dalam platform teknologi informasi yang komprehensif menggabungkan aplikasi seluler dan dengan demikian menghubungkan informasi lalu lintas dan
layanan terkait port untuk diakses dari perangkat seluler seperti tablet dan smartphone. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat beberapa negara maju yang sudah menggunakan sistem smart port dalam pelabuhannya. Yang pertama, kita bisa lihat yakni Pelabuhan Hamburg, Jerman. Penggunaan alat bongkar muat otomatis yang dikendalikan oleh remote control memberikan banyak manfaat. Pertama, aktivitas dapat berjalan lebih baik dan efisien karena tidak memerlukan banyak tenaga. Kemudian, baik tenaga operasional maupun administrasi. Kedua, yakni ramah lingkungan karena tidak menggunakan solar melainkan dengan tenaga listrik sehingga dapat mengurangi polusi udara, debu, serta getaran suara. Kemudian, negara yang sudah menggunakan sistem smart port pada pelabuhannya yakni Pelabuhan Rotterdam, Belanda. Bisa kita lihat yakni sebuah infrastruktur dengan teknologi yang luar biasa dibangun sebagai kunci pertahanan bagi Pelabuhan Rotterdam dan masyarakat Belanda dari bencana banjir yang dinamakan dengan Maeslantkring. Maeslantkring merupakan infrastruktur dengan teknologi penghalang gelombang badai dan gelombang air laut agar tidak mampu memasuki daratan. Maeslantkring terdiri dari dua pintu ayun besar yang berfungsi untuk menahan air laut agar tidak masuk ke daratan. Kemudian, saya akan membahas tentang transformasi pelabuhan di Indonesia untuk menjadi smart port. Salah satu implementasi smart port atau green port telah diterapkan di Terminal Teluk Lamong yang berada di Jawa Timur, yang ingin difungsikan sebagai pelabuhan cerdas, ramah lingkungan, dan terintegrasi yang bertujuan untuk mendukung ekonomi biru atau yang sering kita dengar dengan the blue economy. Beberapa tantangan dalam implementasi smart port diantaranya, yang pertama adalah belum adanya indikator kinerja atau Key Performance Indicator KPI yang jelas terkait smart port. Yang kedua, adanya perbedaan data, protokol, dan prosedur yang sedia. Kemudian, belum optimalnya kontrol terhadap konsumsi energi di pelabuhan. Kemudian permasalahan yang harus diselesaikan dalam aktivitas pelabuhan di Indonesia. Yang pertama adalah dwelling time dan waiting time. Dwelling time merupakan sebuah proses yang dibutuhkan sejak barang atau pekemas turun dari kapal atau barang peti kemas ditumpuk di lapangan penumpukan hingga barang peti kemas keluar dari terminal pelabuhan. Waiting time adalah waktu tunggu kapal untuk dapat bersandar di dermaga dan melakukan proses bongkar muat barang. Semakin kecil waiting time-nya, maka kinerja bongkar muat di terminal pelabuhan semakin baik. Sebaliknya, jika waiting time semakin besar, maka berdampak pula pada kinerja terminal pelabuhan. Faktor yang memenuhi waiting time diantaranya adalah ketersediaan dermaga, peralatan bongkar muat yang memadai, serta fasilitas pendukung lainnya seperti lapangan penumpukan dan peralatan angkat dan angkut yang digunakan untuk kegiatan tracking, serta lift on dan lift off di lapangan penumpukan. Kemudian, permasalahan yang kedua adalah demurrage. Demurrage adalah batas waktu pemakaian peti kemas di dalam pelabuhan. Container yard, batas waktu untuk barang impor dihitung sejak proses bongkar peti kemas discharge dari sarana pengangkut hingga peti kemas keluar dari pintu pelabuhan. Sedangkan untuk barang ekspor, batas waktu pemakaian peti kemas dihitung mulai dari pintu masuk pelabuhan sampai peti kemas dimuat ke atas sarana pengangkut kapal. Seringkali waktu tunggu untuk berlabuh jauh lebih lama daripada waktu untuk berlayar. Kemudian, permasalahan yang ketiga yakni peralatan penunjang aktivitas pelabuhan. Peralatan bongkar muat sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan di pelabuhan. Permasalahan yang kerap terjadi adalah minimnya peralatan sehingga mengakibatkan terlambatnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Hal tersebut menyebabkan kelambatan kapal yang bersandar pelabuhan sehingga harga sewa yang dibayarkan oleh pihak ekspedisi akan lebih besar dan akan berdampak pada harga jual yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir adalah permasalahan pada sumber daya manusia. Meningkatnya kegiatan bongkar muat dan aktivitas perdagangan baik luar negeri maupun domestik berkorelasi dengan peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan
agar semakin efektif dan efisien. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan pelabuhan tersebut salah satunya ditunjang oleh ketersediaan sumber daya manusia yang andal dan memiliki keterampilan teknis dalam kegiatan operasional pelabuhan. Kemudian, kondisi pelabuhan di Indonesia yang diharapkan dalam era modern saat ini. Yang pertama adalah meningkatnya prasarana pelabuhan. Dalam menunjang kelancaran, keamanan, dan keterlibatan lalu lintas penumpang dan barang, maka kualitas pelayanan pelabuhan diharapkan dapat ditingkatkan melalui peningkatan berbagai hierarki pelabuhan. Kemudian, yang kedua adalah meningkatnya kinerja operasional pelabuhan pelayanan sebagai aparat atau instansi terkait di pelabuhan, seperti instansi kesehatan dan otoritas pelabuhan, badan usaha pelabuhan, bea cukai, imigrasi, dan karantina harus memiliki standar yang sama dan transparan serta menggunakan teknologi informasi yang terpadu dengan National Single Windows. Dan yang ketiga adalah meningkatnya keterpaduan transportasi antar moda. Sinergitas sebagai stakeholder sangat diharapkan, sejak mulai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengusahaan. Kemudian pembangunan dan pengembangan prasarana pelabuhan, serta infrastruktur penunjang yang dilaksanakan pemerintah pusat, daerah, dan kota dapat saling menunjang, melengkapi, dan terpadu agar tersedia jaringan pelayanan dan prasarana yang efektif dan efisien, serta dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terpencil. Kemudian yang terakhir, yakni meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Profesionalisme operator pelabuhan, baik tenaga yang bertugas di lapangan maupun administrasi, dapat ditingkatkan melalui berbagai pelatihan di bidang manajemen pelabuhan, operasi material handling pelabuhan, sistem operasi pelabuhan, survei, perawatan fasilitas dan peralatan pelabuhan, rekayasa pantai, sistem informasi pemanduan pelabuhan, manajemen mutu, dan juga international ship dan port facility security. Dari pemaparan di atas, kita bisa menyimpulkan yaitu smart port pada dasarnya pelabuhan cerdas yang dapat ditopang teknologi digital sehingga efisiensi tinggi, kompetitif, bernilai tambah bagi masyarakat sekitar, otomatisasi di segala bidang, dan pada akhirnya pelabuhan akan meningkatkan aspek ramah lingkungan, standar keselamatan, dan juga keamanan yang semakin baik serta produktivitas yang meningkat. Dan itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.